Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yuslinda, CPNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, tahun anggaran 2022, gelombang 1, angkatan 2, kelompok 4. Saya akan membahas salah satu core values ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan Employer Branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa, dan core values ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagaimana kita tahu bahwa fungsi dan tugas ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama-tama kita pahami apa itu pelayanan publik. Menurut Christopher Haloflock, service adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar, dan dirasakan atau dialami. Artinya, service merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya, sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan. Kalau menurut Lembaga Administrasi Negara tahun 1998, pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat atau daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Unsur penting yang harus ada dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah yang pertama, ASN sebagai penyelenggara, yang kedua, publik atau masyarakat sebagai penerima layanan, yang ketiga, kepuasan masyarakat atau pelanggan. Yang dimaksud masyarakat di sini adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip yang harus ada dalam pelayanan publik yaitu yang pertama, partisipatif. Artinya pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Artinya penyelenggara harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan. Yang ketiga, responsif. Artinya pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam layanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Tidak diskriminatif artinya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Yang kelima, mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Yang keenam, efektif dan efisien. Artinya penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya
dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh, aksesibel, artinya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Yang kedelapan, akuntabel, artinya penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Yang kesembilan, berkeadilan, artinya salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Strategi yang dapat digunakan dalam rangka peningkatan pelayanan yang prima diantaranya: yang pertama, menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Yang kedua, melaksanakan survei kepuasan masyarakat minimal sekali setahun. Yang ketiga, pengelolaan pengaduan masyarakat. Yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan. Yang kelima, pengembangan inovasi. Yang keenam, replika best practice. Yang ketujuh, perbaikan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam peningkatan pelayanan prima yaitu: yang pertama, sebagai penyusun kebijakan. Yang kedua, sebagai penyusun standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Yang ketiga, sebagai pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Yang keempat, sebagai penyampai dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Sekian pemaparan saya tentang core values ASN berorientasi pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.